Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Dr. Hajah Sri Nurhayati MPD. Yang saya hormati dosen pembimbing 2 Bapak Nunu Mahmud Firdaus MPD. Dan juga yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Masyarakat IKIP Silwangi Dr. Leni Nuraini MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya untuk meraih gelar sarjana S1 dalam judul skripsi, yaitu efektivitas program parenting dalam peningkatan pengetahuan orang tua tentang pendidikan anak. Judul yang memang secara garis besar bersangkut paut dengan saya pribadi, karena memang saya sangat ingin sekali mendalami tentang ilmu parenting. Lalu di sini ada juga latar belakang masalah. Nah, latar belakang yaitu peran orang tua sebenarnya dalam proses tumbuh kembang anak memiliki kedudukan yang sangat penting atau sangat fundamental, karena orang tua atau keluarga menjadi rumah pertama, menjadi tempat belajar pertama bagi anaknya, bukan hanya dalam segi pendidikan secara umum, tapi secara moral, secara etika, secara agama, dan lain sebagainya macamnya. Memang itu menjadi tugas pokok keluarga, terutama orang tua. Masalah-masalah tersebut diperparah karena kurang adanya program yang edukatif yang menjangkau langsung orang tua di ranah masyarakat terkecil atau di ranah masyarakat terbawah lah gitu. Masyarakat yang memang dikatakan masih jauh dari kata mampu secara finansial untuk ikut serta dalam pelatihan atau pembinaan. Nah, oleh karena itu penting untuk menghadirkan program parenting yang sistematis, yang berbasis nilai keagamaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Program parenting dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pengetahuan orang tua dalam mendidik anak nantinya. Bagaimana cara mendidik anak secara tumbuh kembangnya gitu. Nah, lalu di penelitian ini juga terdapat rumusan masalah, yakni ada 3. Yang pertama, bagaimana sih kondisi pengetahuan orang tua sebelum diimplementasikan program parenting ini. Ya, nanti kita akan melihat gitu, bagaimana sih pengetahuan orang tua di lokasi yang nantinya saya akan teliti ini, bagaimana keadaan pemahamannya dan lain sebagainya macam. Lalu yang kedua, bagaimana efektivitas program parenting bagi pendidikan anak. Nanti akan terlihat apakah memang efektif program parenting ini dalam meningkatkan pendidikan anak. Yang ketiga, bagaimana efektivitas program parenting dalam meningkatkan pengetahuan orang tua. Ketika yang perumusan masalah kedua adalah tentang pendidikan anak secara khusus, yang ketiganya maka kita akan melihat efektivitas program parenting dalam meningkatkan pengetahuan orang tua. Nah, ini sebanding dengan tujuan penelitian, yakni yang pertama, apakah adanya pengaruh atau pengaruh parenting pada pengetahuan orang tua. Nanti kita akan melihat karena ini sebagai tujuan penelitian yang pertama. Nah, yang kedua, efektivitas program parenting pada peningkatan pengetahuan orang tua. Yang ketiga, bagaimana dampak program parenting pada pendidikan anak dilakukan orang tua. Nanti kita akan bisa melihat bagaimana sih dampak-dampaknya dari program parenting ini pada pendidikan anak yang dilakukan oleh orang tua setelah diimplementasikan. Nah, metode penelitian, desain penelitian. Metode penelitian ini diambil yaitu mixed method. Mixed method mempunyai berbagai macam desain. Nah, desain penelitian yang saya ambil yaitu desain penelitian explanatory sequential design, atau desain penelitian yang mengawali dengan kuantitatif atau secara angka yang nantinya dilanjutkan secara sistematis oleh penelitian secara kualitatif atau secara observasi dan berbentuk deskriptif gitu. Nah, dalam penelitian tentunya ada instrumen penelitian yang saya pakai pada penelitian kali ini, yaitu yang pertama, secara kuantitatif jelas saya memakai angket. Nah, angket di sini adalah angket pretest dan post test. Pretest nanti saya akan melihat bagaimana kondisi pengetahuan sebelum penerapan atau pengimplementasian
parenting ini, keilmuan parenting pada orang tua dan postes setelah. Nah, instrumen yang kedua yaitu menggunakan observasi atau melihat langsung bagaimana kondisi di lapangan sebelum dan sesudah. Yang ketiga ada wawancara secara mendalam. Nanti akan melihat bagaimana sih respon masyarakat atau orang tua setelah mengetahui materi-materi tentang program parenting, materi-materi tentang bagaimana parenting, cara penerapan parenting dan lain sebagainya macamnya. Ya. Hipotesis, tentu dalam penelitian ini akan ada praduga atau hipotesis. Yang pertama, tidak adanya hubungan yang signifikan antara program parenting dan peningkatan pengetahuan orang tua. Yang kedua, adanya hubungan yang signifikan antara program parenting dan peningkatan pengetahuan orang tua. Ya, selanjutnya subjek dan lokasi penelitian. Subjeknya saya mengambil memang masyarakat orang tua di RW 15 khususnya di PAUD Gunadarma. Nah, subjek ini secara populasi saya mengumpulkan atau secara keseluruhan adalah 30 orang. Namun nanti yang diambil sampel dan yang nanti juga dijadikan wawancara secara mendalam ada 6 orang. Nah, lokasinya di PAUD Gunadarma, RW 15, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Namun nanti akan saya jelaskan juga karena memang saya juga pada akhirnya mencoba di dua kelompok, dalam artian dua kelompok bukan hanya orang tua di PAUD Gunadarma saja atau orang tua murid di PAUD Gunadarma, tapi saya juga mencoba ke ranah ibu-ibu majelis taklim di Pemudi Persis karena nantinya di jurnal saya akan membahas sedikit tentang parenting secara islami. Jadi saya juga pengen di penelitian ini dimasukkan pemahaman sudut pandang dari dunia islami ibu majelis taklim itu. Nah, ketika di orang tua murid PAUD Gunadarma, saya menggunakan teknik atau menyampaikan secara seminar program parenting. Dan di majelis taklim itu menggunakan diskusi tentang parenting yang nantinya akan membahas materi tauladan atau bagaimana sih cara Rasulullah mendidik anaknya pada masa itu. Nah, lalu kita masuk pada hasil penelitian setelah saya meneliti orang tua murid di PAUD Gunadarma dan juga berdiskusi secara mendalam dengan ibu majelis taklim di Pemudi Persis Gunung Bentang RW 15 Desa Jaya Mekar. Hasil penelitian yang pertama yaitu menjawab rumusan masalah yang pertama, yakni tentang pengetahuan orang tua sebelum gitu. Nah, ini menggunakan hasil pretest dan posttest. Nah, hasil pretest menyampaikan bahwa ada tingkatan 46,40. Skor ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan orang tua masih tergolong rendah. Banyak orang tua yang belum memahami pentingnya memberikan teladan, menjalin komunikasi yang baik, serta membatasi penggunaan gadget pada anak-anaknya. Nah, setelah mengikuti program parenting, dilakukan pengukuran ulang atau yang tadi saya bilang post-test gitu, pada orang tua tersebut, yakni menggunakan instrumen yang nantinya saya akan jelaskan pada secara khusus, itu meningkat menjadi 64,27%, maka terjadi peningkatan sebesar 17,86 poin dari nilai awal yang sebelumnya 46,40. Jadi secara kuantitatif, secara angket, ini terbukti bahwa seminar parenting itu efektif dalam meningkatkan pengetahuan orang tua gitu. Karena secara keseluruhan, berdasarkan hasil pretest dan posttest dapat disimpulkan bahwa kondisi pengetahuan orang tua sebelum melaksanakan program parenting masih terbatas, namun mengalami peningkatan yang jelas setelah mengikuti program parenting, dibuktikan dalam angka di angket posttest setelah mengikuti kegiatan program parenting ini. Nah, jadi sangat jelas karena dibuktikan secara angka gitu, dihitung.
Nah, hasil penelitian yang kedua itu menjawab rumusan masalah yang kedua, bagaimana efektivitas program parenting terhadap pendidikan anak. Ini bersambung pada jawaban yang pertama di rumusan masalah pertama, yakni kan menunjukkan bahwa tingkatannya sebesar 17,86%. Namun ini juga belum belum dikatakan sempurna karena kita menggunakan mix method, maka harus ada kualitatifnya juga gitu. Nah, berdasarkan hasil wawancara bahwa sebagian besar orang tua mengalami peningkatan kesadaran dan perubahan secara pola pikir mengenai peran mereka sebagai orang tua yang harus mendidik anaknya gitu. Mereka sebelumnya mengakui di wawancara sebelum mengikuti seminar parenting memang hanya mengandalkan sekolah saja, dalam artian PAUD saja, untuk mendidik anak-anaknya. Namun setelah mengikuti seminar program parenting, mereka menjadi lebih aware, mereka lebih peduli bahwa mereka pun menjadi bagian yang sangat besar untuk mendidik anak-anaknya. Orang tua menjadi lebih sadar dan reflektif dalam menghadapi perilaku anak sebelumnya yang cenderung hanya diam saja dan menyerahkan pada orang tua, pada PAUD gitu atau pada lembaga sekolah. Jadi pada hasil penelitian kedua dibuktikan secara wawancara dan melihat langsung bahwa memang ada peningkatan, dan mereka pun mengakui dalam wawancaranya bahwa seminar program parenting ini sangat berpengaruh. Nah, lalu menjawab rumusan masalah ketiga di hasil penelitian ketiga, berarti ini akan mengcombine melihat secara data dan secara deskriptif bagaimana sih efektivitas si program parenting dalam meningkatkan pengetahuan orang tua gitu. Peningkatan pengetahuan orang tua dalam penelitian ini dibuktikan melalui dua langkah utama seperti saya bilang tadi, dengan pengukuran secara kuantitatif, pretest post-test, dan penelitian secara kualitatif atau wawancara, bahkan wawancara mendalam, karena memang secara langsung saya menanyakan untuk kejujuran para orang tua ini. Ya, pengukuran kuantitatif dari pretest dan post-test itu menunjukkan peningkatan 17,86% atau poin setelah program parenting diberikan. Selisih skor ini menjadi indikator bahwa program parenting memberikan efek positif terhadap peningkatan pengetahuan di uji statistik secara angka, misalkan di uji validitas, uji reliabilitas, dan uji wilayah itu memang mempengaruhi atau lebih meyakinkan pada peningkatan ini yang signifikan secara statistik atau secara angka. Nah, lalu dikombin dengan penelitian secara kualitatif atau wawancara mendalam. Selain data angka, bukti peningkatan juga diperoleh secara wawancara mendalam kepada beberapa peserta program. Dalam wawancara, orang tua menceritakan bahwa mereka merasakan perubahan pemahaman mulai dari berkomunikasi dengan anak, cara memberikan batasan dalam gadget, hingga pentingnya teladan dalam keluarga. Nanti di dalam tulisan saya, di dalam skripsi itu ada beberapa pernyataan dari orang tua yang membuktikan jelas, seperti salah satu soalnya mereka mengatakan bahwa sekarang saya lebih paham cara berbicara baik kepada anak sesuai dengan usianya. Saya menjadi sadar pentingnya pola asuh Islami dan kasih sayang, meskipun memang tidak semua yang saya wawancara Islam itu. Ada memang yang beberapa yang nonis. Tapi mereka pun mengakui bahwa cara mendidik Islam itu memang bisa pas ke seorang anak gitu. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang visioner. Nah, ada juga yang mengatakan secara nyentrik gitu, bahwa saya dulu asal marah saja. Ketika anak tidak mau belajar, saya marahin gitu. Namun sekarang saya belajar memahami dulu apa keinginan anak saya, apa yang diinginkan, sehingga terjadi komunikasi yang baik. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa program parenting yang dilaksanakan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan orang tua tentang pendidikan anak, khususnya dalam pola asuh Islami, komunikasi positif, dan peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Peningkatan pengetahuan ini dibuktikan melalui kenaikan nilai terhadap
pretest sebesar 40, yang asalnya 40,40 menjadi 64,27 pada post-test. Yang berarti menunjukkan adanya perubahan pemahaman yang signifikan. Perubahan pemahaman yang signifikan ini dilihat dari orang tua menjadi lebih lembut, lebih terbuka, edukatif, sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat. Tidak hanya itu, dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa para orang tua mengalami perubahan perilaku atau pola pikir. Mereka mulai meninggalkan pola asuh otoriter yang dulunya hanya ingin didengarkan oleh anaknya, dan beralih pada pendekatan yang lebih demokratis dan penuh kasih sayang, yakni memang pendekatan yang dua arah gitu. Apa yang diinginkan anak dan apa yang diinginkan orang tua itu di-combine. Dan itu lebih baik secara emosional dan spiritual. Nah, dan terakhir ada saran yang saya berikan terkait penulisan saya pribadi, yakni karena program parenting terbukti efektif meningkatkan pengetahuan orang tua, sehingga disarankan agar orang tua menerapkan hasil pembelajaran secara konsisten di kehidupan sehari-hari, terutama dalam komunikasi yang baik dengan anak-anaknya. Yang kedua, lembaga pendidikan dan masyarakat lebih rutin mengadakan kegiatan parenting yang relevan dan praktis dengan dukungan dari tokoh di masyarakat. Kenapa? Karena memang zaman untuk saat ini berkembang sebegitu cepatnya, jadi orang tua juga harus lebih mengupgrade pengetahuannya yang nantinya berguna untuk pendidikan kepada anaknya gitu. Karena setiap zaman pasti anak-anak itu punya karakter yang berbeda-beda, maka harus konsisten program-program seperti ini ke depannya. Nah, untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan jumlah responden yang lebih besar dan fokus dan berdampak jangka panjang terhadap pendidikan anak. Karena saya yakin pasti setelah ini masih banyak tuh para mahasiswa yang akan membahas tentang program parenting dan pola asuh atau terkait dunia-dunia keluarga lah. Jadi memang diharapkan bisa lebih dari ini. Nah, yang terakhir, kepada pemerintahan, baik itu desa atau lembaga sosial, diharapkan dapat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini, karena seperti yang sebelumnya saya observasi atau saya wawancara, salah satunya adalah Ketua PAUD Gunadarma di lokasi penelitian saya. Salah satu kendalanya adalah bab dana gitu, karena memang biasanya masyarakat ini mengagendakan program-program seperti itu dengan swadaya atau bahkan ada yang memakai dana pribadinya gitu. Jadi ketika memang pemerintah desa atau yang lainnya sudah terbuka hatinya, lebih baik untuk mensupport untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam cara penyampaian atau materi. Ditutup saja dengan doa. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Hajah Sinohayati MPD, yang telah mendukung dan selalu menyemangati dalam penulisan skripsi saya. Juga kepada dosen pembimbing 2, Bapak Nunu Mahmud Firdaus MPD. Terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya, atas semangat yang selalu diberikan kepada saya pribadi sebagai penulis yang akhirnya bisa menyelesaikan tugas akhir ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.